1 jam ini kita sama-sama akan belajar. Siapa yang masih semangat malam hari ini? Oh, nggak semua kayaknya, cuma 50%. Siapa yang masih semangat malam hari ini? Kasih salam 2-3 orang, kiri kanan saudara, belakang saudara. Ayo semangat. Ada yang luar biasa, ada yang ajaib. Oke, yuk mulutnya ditutup, telinganya dibuka. Saudara, saya percaya setiap kita diciptakan untuk sesuatu yang sangat besar. Setiap saudara, saya tidak peduli latar belakangmu, engkau diciptakan untuk sesuatu yang sangat-sangat besar. Saudara lihat PowerPoint-nya kelihatan dari belakang? Paling belakang bisa lihat PowerPoint? Ya, terima kasih. Ya, saya dikasih tema coachable and complete, artinya adalah mau dididik dan melengkapi pemimpin. Saudara tidak bisa melengkapi pemimpin kalau saudara tidak mau dididik. Saudara tidak akan menjadi orang yang berhasil kalau saudara nggak mau dididik. Walaupun Tuhan punya mimpi, punya destiny yang sangat besar buat kita, tapi kalau kita tidak siapkan hati dan jiwa kita untuk dibentuk, diproses, tidak akan pernah sampai. Siapa yang bisa taruh pikirannya, hidupnya, engkau ada di kapal yang besar itu? Ada? Bisa angkat tangannya? Bisa. Benar-benar percaya. Karena kalau kamu nggak percaya, engkau nggak ada di situ. Saya percaya manusia itu kemampuannya sebenarnya punya potensi yang tidak terbatas sebetulnya. Tapi kita dibatasi oleh ketidakpercayaan kita. Kita dibatasi oleh yang jasmani. Saya nggak peduli kondisi saudara malam hari ini. Alkitab berkata, biarlah yang lemah berkata, no, aku ini pahlawan. Tahu pahlawan? Apapun kondisi kita malam hari ini, mari mulai dengan perkataan, aku ini pahlawan. Mari mulai dengan perkataan, Tuhan, aku mau ada di situ. Temanya taktik, saudara. Aircraft carrier, artinya kapal induk. Ada yang pernah lihat kapal induk di sini? Dalam arti fisik lihat ya, bukan digambar. Saya pernah lihat tapi dari pantai, saudara. Besar sekali. Besar sekali, dia lagi bersandar. Itu pun ingat saya di Eropa. Tapi Tuhan kasih tema sama kita. Kita menjadi pasukan terdahsyat Tuhan. Tuhan maunya setiap kita masuk menjadi bagian aircraft carrier. Dari siapkan hari-hari ini, fokus Bapak Ibu. Apalagi saudara sudah datang dari jauh, dari ujung Indonesia sebelah timur, ujung Indonesia di Sumatera Utara. Ya, kalau saudara capek bilang, Tuhan, aku minta urapan, aku minta kesegaran, aku percaya ada hidup yang kekal dalam hidupku memberikan kekuatan. Amin. Ya, ini waktu-waktu yang iblis coba curi firman. Jangan mau dicuri. Amin. Kalau ngantuk, turun cepat-cepat, cuci muka, ambil aqua kalau perlu, usap mukamu. Oke? Kita, we are destined for greatness. Kita ini ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi great, besar. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap diproses? Apakah kita siap bayar harganya? Saya kesaksian dulu sedikit. Saya ini dilahirkan dari katanya hampir 2 lusin bersaudara, saudara saya. Saya klasmen bawah. Saya bodoh, miskin, pemalu, sakit-sakitan. Jadi nggak ada yang percaya kalau saya seperti hari ini.
dengan gelar yang banyak, dengan kemampuan, sudah ke bangsa-bangsa kemana-mana. Jadi saya berkata dari pengalaman saya, apapun kondisimu, apapun latar belakangmu, Tuhan punya mimpi yang besar. Tuhan punya rencana yang besar. Tapi mau nggak saudara ini dibentuk? Mau nggak saudara dilatih? Satu hari saya bilang sama mama saya, "Ma, saya mau ke luar negeri." Saya bilang, "Nak, saya nggak punya uang. Saya nggak minta uang mama." Keren nggak, Sir? Saya bilang, "Saya akan berdoa." Padahal ini anak bodoh. Saya ini ranking 3, Bapak Ibu. Dari bawah. Bukan dari atas, dari bawah. Ya. Tapi sejak saya ketemu Tuhan, mulai naik, Saudara. Tingkat 3, level apa? 3 dari atas. Terus kedua, pernah jadi pertama. Tapi itu tidak dengan duduk-dudukan kok. Setiap malam saya belajar. Baca Alkitab saya belajar, baca Alkitab saya belajar. Singkat cerita saya dapat beasiswa ke luar negeri. Saya kuliah di universitas nomor 3 terbaik di dunia. Tapi mimpi Tuhan sama saya bukan itu. Itu adalah pelatihan. Mimpi Tuhan, nak, kamu harus bawa terangku ke bangsa-bangsa. Bisa nangkap, bisa nangkap. Tuhan punya mimpi yang besar buat saudara. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan punya mimpi yang besar loh tentang saya. Katakan dengan yakin loh saudara, Tuhan punya mimpi yang besar buat saya, yang sekarang terlalu kecil. Yang sekarang saudara punya itu terlalu kecil. Mimpi saya cuma insinyur, saudara. Mimpi saya itu cuma udah lewat. Sekarang sudah DR. Beberapa sudah mulai, ayo Pak, Profesor Pak. Udahlah, cukuplah. Orang yang bodoh loh ini orang yang bodoh ini. Kalau buat saya pakai bahasa sekarang culun, deso. Nah. Itu kan luarannya, saudara. Ketika engkau lahir baru, engkau diciptakan lagi ulang serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Ya. Next. Tahukah Anda? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara harus tahu apa Pak? Kita ada dalam sebuah pertandingan, dalam stadion. Saudara, dalam sejarah Yunani itu ada 3 level, saudara. Saya lupa level pertama itu kalau nggak salah cuma atletik. Setelah atletik dia akan masuk gimnastik. Gimnastik ini mereka tinju, gulat. Itu jangan dipikir seperti zaman sekarang. Kalau tinju ini boleh pakai paku, saudara. Ya, kalau gulat itu boleh patahin leher kalau perlu. Nah, tapi ada yang puncak namanya palestra. Palestra ini adalah orang-orang yang sudah lewati atletik, gimnastik, dia palestra. Jadi ada yang matanya hilang sebelah, giginya udah nggak tahu seberapa gitu ya. Ini mirip monster menurut saya. Nah, kita ada dalam pertandingan seperti itu. Siap? Oh, diam semua. Ini baru slide kedua loh ini. Oke, yang pertama saudara harus tahu saudara ada dalam pertandingan. Pertandingan hidup dan mati sebenarnya. Musuh saudara siapa? Ya, bukan mertua ya. Bukan suami, bukan istri. Iblis. Iblis itu dendam kesumat sama saudara. Yesus sangat cinta sama saudara. Kalau iblis lawan Tuhan, gak level, saudara. Betul? Kalau kita perang lawan iblis, baru selevel. Halo.
Kita ada dalam pertandingan dan kita harus berlari, berlomba sedemikian rupa. Ini kita lihat beberapa terjemahan. Menarik sekali saudara. Nanti intinya kita ini perlu hati yang mau dididik. Kita perlu pelatih. Dan kita perlu ada dalam top kondisi. Untuk mendapat hadiah. Larilah untuk menang. Untuk lari untuk menang, saudara harus all out. Kalau lari setengah hati, dilewatin orang. Next. I don't know about you. Saya nggak tahu tentang saudara. But I am running hard for the finish line. Tapi aku lari sekencang-kencangnya sampai garis akhir. Ini kata Paulus. I am giving it everything I have got. Aku berikan segala yang aku telah dapatkan. Saudara, beberapa hari ini saudara akan dapat banyak. Bukan untuk disimpan. Tapi pakai itu di kotamu. Pakai itu menjungkir balikan dunia. Amin. Ini pasti kekenyangan makan. Atau masih terpesona dengan jubah yang luar biasa ya. Ternyata Bapak Ibu ini berbakat untuk fashion show, ya. Tapi mari fokus kita sama ini ya. No lazy living for me. Nggak ada tuh hidup malas-malesan, TikTok-TikTokan berjam-jam, Facebookan berjam-jam. Nggak ada waktu Bapak Ibu. Kita cuma punya 24 jam sehari, 365 hari setahun. Semua orang di seluruh dunia. Paulus berkata, no lazy thing. Gak ada hidup leha-leha lagi. Tetapkan di hati itu saudara. Saya kalau udah lagi capek pulang dari kantor gitu ya, lihat YouTube, wah udah lama-lama. Banyak yang lebih bervalue, lebih bernilai yang saya bisa kerjakan. Rasanya sayang. Saudara harus memandang uang itu, memandang waktu itu lebih dari uang. Kalau uang hilang bisa diganti. Waktu hilang nggak bisa diganti, nggak bisa. Dan waktu kita nggak banyak. Tadi Ibu saya ikutin di sana. Kita mungkin punya waktu 3 tahun untuk menyelesaikan semua. 3 tahun tuh nggak lama loh. Sekarang aja di tanggal 4. Paulus berkata, no lazy thing. I am staying alert and in top condition. Aku selalu berjaga-jaga dan dalam top kondisi. Gak ada itu batuk-batuk, radang-radang. Nih. Saudara dan saya harus jadi manusia ilahi. Karena saudara sebenarnya manusia ilahi. Tetapkan aku harus dalam top kondisi. Saudara, panggilan saya itu pilar. Satu hari istri saya bilang begini, yang pilar itu nggak boleh capek. Enak aja saya bilang. Tapi saya pikir-pikir benar juga saudara. Itu kalau tiang itu bilang aku capek, repot saudara di sini. Tapi intinya kita harus dalam top kondisi. Saya geser dulu ke kiri ya. Ini namanya Usain Bolt. 4 kali juara Olimpiade. Dia berkata tidak ada pilihan yang mudah. Tidak ada hari libur. Tidak pernah berhenti. Orang lain lebaran, Natal, dia bilang aku harus tetap latihan. Sehari aja aku nggak latihan, orang lain mengalahkan aku. Sehari aja saudara santai, iblis punya kesempatan menghajar saudara. Karena saudara adalah pasukan terdahsyat Tuhan. Tanamkan itu saudara. Tancapkan itu, maka kau tidak akan hidup bermain-main. Kadang-kadang kita harus buat resolusi di depan orang saudara. Saya ingat waktu saya dapat beasiswa, saya bilang sama ibu saya, "Mah, kalau aku nggak lulus, aku nggak pulang ke Indonesia." Jadi setiap kali nilai saya jeblok, mateng nih, gua nggak pulang ke Indonesia. Jadi saya paksa diri saya belajar. Saya ini pergi tanpa pakai kacamata Bapak Ibu. Pulang minus hampir 2. Not easy living. Gak ada hidup mudah itu, gak ada. Dia katakan lagi,
tidak takut. Berkat Anda miliki secara alami, Tuhan kasih berkat sama saudara. Ya, keterampilan hanya bisa dikembangkan oleh berjam-jam kerja. Saudara, untuk pertandingan yang hanya 9 detik, 10 detik, dia berlatih 4 tahun. Untuk kehidupan yang kekal di surga, ini nih cuma latihan detik ini. Nah, ini cuma detik. Kalau ini aja udah geser begitu. Saudara nanti punya kekekalan. I am not going to get caught napping. Aku nggak mau diketemuin lagi ngorok, lagi tidur. Bukan berarti saudara nggak boleh tidur ya, bukan. Itu bukan poin saya. Saudara, banyak orang itu begini. Seandainya ada CCTV di situ, nyentor sama ibu berani nggak santai-santai? Nggak berani. Padahal CCTV kerajaan surga itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, lihat saudara lagi ngapain. Betul. Mari hidup dengan kesadaran itu, saudara. Saya ini lagi bangun terus, Tuhan, Roh Kudus itu di dalamku. Kalau aku nyanyi, kalau aku beku, dia nggak betah. Itu harus dilatih. Saya mendidik diri saya, apapun, mau enak gak enak, saya berespon dengan benar. Kami baru kemarin acara apa ya, yang saya buat nasi gunung. Saya pulang, saya mempersiapkan diri buat ini, buat malam pergantian tahun. Siang lagi sambil saya tiduran, sambil saya berdoa, ketiduran saudara. Dibangun, ditelepon, Pak, ya kenapa? Saya bilang, nasinya bau semua. Wah, saya bangun saudara ya. Saya bangun, oke, saya ke sekolah, ke sini, di bawah. Di sini. Kita kerjakan. Bersyukur buat teman-teman yang bekerja keras, akhirnya semua bisa dapat. Tapi saya nggak respon dengan marah. Saya tidak merespon dengan panik. Saya berkata, apa yang kita bisa kerjakan? Saya berdoa, saya hubungi beberapa orang, saya aktifkan malaikat, saya minta anugerah, saya aktifkan semua, saudara. Itu yang namanya Bu Nika tadi katakan manuver. Jangan ditemukan kau lagi tidur. Hei, bangun. Yang merem-merem bangun. Jangan, Tuhan tuh lihat lo dari surga. Ini ada suara saya memang berat, saudara. Hanya orang-orang kuat yang bisa mendengarkan saya khotbah. Beneran, kalau nggak ngantuk, saudara. Katanya kalau dengerin YouTube saya tuh enak, bisa tidur. Kecuali tadi tuh ya, shoot. Ya. Saya nggak mau ditemui oleh Tuhan, saya sedang tidur. Saya berkata kepada semua orang tentang Injil, tapi saya terhilang. Itu jadi calo surga, nggak mau. Saudara harus punya mental juara. Saudara, satu hari saya baca koran, bukan koran ya, news, berita. Judulnya Juara Bertahan, Mental Juara. Menarik, saya baca. Saudara tahu, itu tentang pasangan ganda Indonesia. Mereka hampir selalu kalah set pertama. Kok gitu ya? Dia cerita, kenapa Pak? Dia katakan begini, karena setiap pembulu tangkis dunia, dia nomor 1 ya. Ini pasangan Indonesia ini nomor 1. Setiap pasangan ganda di dunia pelajari hidup mereka. Kekuatan smash-nya di mana, pertahanannya. Jadi set pertama selalu kalah. Tapi karena mereka punya mental juara, mereka bermanuver. Selalu menang rubber set. Saudara ini begitu saudara dilantik, iblis akan nawasi saudara. Katanya aircraft carrier pasukan. Digoda, diuji saudara. Nyesel nggak datang? Siapa yang nyesel datang? Nggak ada ya. Kalau buat saya itu sebuah kehormatan menjadi bagian dari pasukan Tuhan. Saya selalu berkata begini, kalau pemimpin saya Bu Iin itu anaknya Pak Yusak, hamba Tuhan, kakeknya hamba Tuhan. Apa saya mau dibanggain apa? Papa saya paranormal, istrinya banyak. Kalau saya bisa berdiri di sini, that's amazing grace.
Saudara harus tahu yang namanya kasih karunia Tuhan. Jangan main-main, jangan sia-siakan. Amin. Saya sudah banyak menyanyikan waktu, tapi hari ini saya berkata, saya harus terus upgrade dan upgrade karena saya mau tetap jadi juara bertahan. Oke, next, cepat. Karena kita mempunyai banyak saksi katanya. Kita ini punya banyak pioneers, orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Ada orang-orang yang meninggalkan negaranya pergi ke Afrika menjadi misionaris. Ada orang yang berkata, Tuhan, kalau engkau tidak jumpai saya tidak akan keluar dari kamar. Ada orang yang gila-gilaan dengan Tuhan, saudara. Dan mereka ini menantikan kita generasi terakhir. Sayang saya nggak bawa klipnya, saudara. Lari estafet itu antara Jamaika dan Amerika itu bersaing. Tapi apa daya, pelari ketiga jatuh. Pelari keempat nggak bisa terima tongkatnya lagi. Nah, kita ini pelari terakhir. Mereka sudah lari nih dari Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai Paulus, sampai jenderal-jenderal. Dia mau ngasih tongkatnya sama kita. Henok mau ngasih jubahnya sama saya. Tapi apakah saya layak? Elisa mau ngasih jubahnya sama Elia, mau ngasih jubahnya sama Elisa. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada banyak saksi, banyak yang nonton. You are not alone. Engkau tidak sendirian. Jangan mau ditipu dan dibodohi. Ada banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Kira-kira kalau sudah ditonton pakai CCTV semua di keliling saudara, saya yakin saudara akan hidup serius kok. Malu kalau buat dosa, saudara. Tanggalkan semua beban dan dosa spiritual fat and parasitic sin. Dosa yang nyedot darah, nyedot kekuatan. Nggak ada waktu untuk sakit hati, nggak ada waktu untuk melo. Saudara, saya ini pernah punya penyakit melo mengerikan. Saya kalau dulu lagi sedih, saya nyanyi wahai kau burung dalam sangkar. Nah, yang ketawa itu seangkatan. Saya akan nyanyi dan nangis. Sudah nangis Bombay, lega gitu. Saya bilang, kenapa begitu ya? Nggak ada waktu lagi buat gitu. Saya sudah sembuh. Berlomba dengan tekun, passion and determination. Saudara harus punya gairah, saudara harus punya tekad. Dan itu harus dilatih hari lepas hari. Saya melatih doa setiap pagi dan setiap malam. Saya melatih baca Alkitab. Saya melatih ke misi-misi. Saya ngajar. Tadi malam sambil ngantuk saya, Tuhan, saya mau baca firman. Ini baru hari keempat, masa saya sudah bolong? Saya baca cuma 12 pasal sehari. Dan menghafalkan satu ayat, merenungkan satu ayat setiap hari. Kenapa? Saya harus bangun diri saya yang di dalam ini. Ketika yang di dalam ini kuat, yang di luar itu nggak ada artinya. Nurut sama kita. Dan itu perlu passion and determination. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hei, ada perlombaan yang diwajibkan buat setiap kita. Jangan main-main, saudara. Untuk setiap waktu, setiap talenta, setiap kebenaran yang kita terima, kita harus kembangkan. Amin. Next, 4. Baca yang kirinya saja, ya. Dikatakan begini, I train 4 years. Aku berlatih 4 tahun untuk berlari 9 detik. Saudara bayangkan sih, bisa bayangkan sih, setiap hari dia lari, dia nge-gym, dia stretching, kadang panas, kadang hujan. Orang lain lagi libur Natal, dia tetap lari, saudara. Saya nggak tahu dengan banyak orang ya. Buat saya ketemu Tuhan setiap pagi, setiap malam, itu nggak ada hari libur. Itu nafas hidup saya. Itu kesukaan saya.
Tapi ayatnya begini, banyak orang tidak melihat hasil dalam 2 bulan dan mereka menyerah. Baru 2 bulan udah menyerah. Itu namanya nggak punya tekad dan determination. Coba nanti kalau lihat YouTube cari Usain Bolt, saudara. Wow, keren larinya, saudara. Manusia tercepat 9 detik. 9 detik 100 meter. Pemegang rekor dunia dan olimpiade. Belum terpecahkan sampai hari ini. Tapi itu bukan jalan yang mudah. Satu hari ada orang datang. Saya bilang kalau mau kamu kaya cepat, gampang. Kamu pergi ke dukun aja. Pergi ke pesugihan, cepat kok. Tapi jangan lupa ujungnya neraka. Karena Tuhan itu suka memproses hati. Sampai kapanpun biarkan Tuhan memproses hati kita. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat fisik saudara. Amin. Masih mau lanjut? Next. Saya masih punya setengah jam. Nah saudara, kita ini perlu pelatih saudara. Bertandinglah, fight, run hard and fast. Itu kata bertanding. Berperanglah, ralilah keras dan cepat. Sekarang dunia sedang makin cepat saudara. Saya lagi bilang sama beberapa orang, kita ini suka nggak suka harus belajar teknologi lebih lagi. Kita harus memanfaatkan AI dan kuasai AI. Kalau nggak kita kalah sama kaum milenial, saudara. Saya mau nggak mau harus belajar, harus fight, run hard, and fast. Bertempur, lari cepat dan kuat. Dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar atau declare confess yang benar di depan banyak saksi. Ini Paulus ngomong sama Timotius. Kamu harus berlari. Kamu harus declare. Apa yang kamu deklarasikan, kamu kerjakan. Banyak orang kan mau gini, ayo terima berkat. Oke, udah gitu gak buat apa-apa. Saya berkata sama orang-orang begini, seandainya bisa menghilangkan kebekuan dengan saya ditumpangin kaki, saya akan datang sama Ibu Nike. Bu Nike, tumpangin kaki deh, daripada saya beku 40 tahun. Gak bisa saudara. Saya harus teriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya mau sembuh. Saya mau kenal hatimu. Tapi kalau mau kenal hati Tuhan, hati saya beku, gak bisa. Tuhannya ilfil. Bisa nangkap. Tuhannya nggak enak. Kalau di kami begini, misalnya saya ini sangat mengasihi Ibu In. Saya beliin lah, kalau di Jakarta itu ada duren sumber apa, sari ya, Kedung Sari. Itu es kopior duren enak kalau menurut saya. Sayang sama beliau, saya beliin yang rasa duren. Kira-kira diapain? Dibantai saya saudara. Beliau cukup dibawain air putih dingin beres, saudara. Nah sama Tuhan juga begitu. Tuhan mau ketemu saudara, tapi saudara nggak semangat, saudara nggak bergairah, nggak jadi. Jadi Tuhan, bukan Tuhan nggak pengen saudara. Saya nggak tahu lah, saya mungkin termasuk orang aneh. Mimpi saya pengen seperti Musa face to face sama Tuhan. Mimpi saya pengen seperti Henokh. Jalan sembayangkan di perjanjian lama, kerjaannya naik ke surga, balik ke bumi, naik ke surga, balik ke bawah, orang banyak-banyak. Mungkin saya segelintir orang yang punya mimpi seperti itu. Sudah sampai Pak? Belum. Tapi saya akan kejar itu. Saya akan run fast, hard. Amin. Ini baru permulaan loh Bapak Ibu. Ya. Pelatihku, my coach, selalu mendorongku lebih keras. Saya bersyukur punya Ibu Panglima. Percayalah, seringkali diberikan proyek-proyek yang impossible is nothing. Lebih keras dari sebelumnya untuk memastikan saya tetap dalam tingkat yang
terbaik. Supaya tetap saya dalam top kondisi. Saudara, 2024 saudara nggak bisa pakai sukses yang 2023. Engkau harus upgrade. Imanmu harus naik. Kekuatanmu harus naik. Hikmatmu harus naik. Pengertianmu harus naik. Kekuatan tubuhmu harus naik. Saya lagi mau ngecilin perut lagi, saudara. Saya pernah berhasil turun 10 kilo 3 bulan. Saya bilang tahun ini harus lebih. Kenapa? Bukan pengen kurus, bukan. Karena berat bawa badan besar itu, saudara. Berat. Ya, tapi itu PR pribadi. Oke, next, cepat. Saya suka, siapa yang kenal sini? Michael Jordan. Ini sikap mental yang saya dan saudara harus bangun. Dia bilang begini, skill saya terbaik adalah saya mau dididik. Wow, keren, saudara. Skill saya terbaik bukan main basket, bukan. Mau dididik, mau dilatih. Dia ini bukan secara tinggi. Untuk pembasket itu rata-rata, saudara. Saya seperti spons dan agresif untuk belajar. Ini saya kasih tip ya. Kalau di depan presentasi berikutnya ada altar call dan engkau membutuhkan itu, be agresif. Amin. Rada egois hari-hari ini. Saya suka dari ada pasukan dari satu kota. Kalau saya kesini saya mesti lapar ya, katanya. Ini ada ini, saya mau. Ini ada ini, saya mau. Nah itu mesti begitu, saudara. Dan orang ini serius, saudara. Ada foto booth. Jangan sekedar buat viral, saudara tuh. Doa di situ. Berdoa, Tuhan, protect aku dengan darah. Ini jadi perjanjian. Maka itu sesuatu yang kau tancapkan di rohmu. Itu namanya melatih. Amin. Terimalah didikan lebih daripada perak. Pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Artinya lebih berharga dari uang dan permata. Didikan. Kata didikan itu kita akan belajar ya. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Kejarlah didikan, kejarlah pengertian. Jadi waktu saya khotbah, jangan cuma lihat sayanya, tapi Tuhan bicara sama saya. Tuhan berikan saya pengertian, masukkan dalam rohku Tuhan. Bicara dalam Tuhan. Tembusi jiwaku Tuhan. Saudara sambil komunikasi sama Tuhan. Amin. Next. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Seringkali kami ini ya di sini merasa kami sudah baik-baik, saudara. Ya, seringkali nanti kami masuk ke green room kami, Tuhan tidak suka bab kesombongan terlalu kental, betul ya Nika ya? Kami suka. Kami ini sudah sangat apa ya, nggak boleh kata-kata kecanduan. Sangat suka kalau ditegur. Karena katanya yang dipakai itu kata musar, artinya hajaran, teguran, peringatan, instruksi, disiplin, dan koreksi. Itu kata nggak enak semua, betul? Enaknya kan tidur, santai, tiktokan, ngopi, ngobrol gitu ya, makanya begitu ya. Usain Bolt bilang begini, ada satu quote-nya bilang begini, saya berpikir tidur adalah latihan yang terbaik, katanya. Dia juga menjerit pengen tidur, saudara. Saya pikir tidur adalah pelatihan yang terbaik. No, walaupun saudara dan saya butuh tidur. Tetapkan, ganti cara pikirmu, cara hidupmu. Tuhan, buat aku mencintai hajaranmu, buat aku mencintai teguranmu, buat aku mencintai peringatanmu, buat aku mencintai instruksimu, buat aku mencintai disiplin, buat aku mencintai koreksi. Jadi kalau pemimpin itu koreksi saudara, saudara harus sangat bersyukur. Saya ini dikenal sebagai pemimpin yang baik, saudara. Mungkin 2024 saya harus rubah gaya saya, mungkin.
Karena ternyata kita perlu dikerasin kok. Kalau nggak jadi generasi yang lembek. Saya keras buat diri saya, saudara. Tapi buat banyak orang enggak. Saya pikir banyak orang mengeraskan, maksudnya melatih dirinya dengan keras. Saudara harus punya standar dan target buat dirimu. Karena saudara ada dalam kapal induk yang terbaik menerbangkan pesawat. Tuhan maut kita terbang tinggi. Ada musuh di depan yang lebih besar daripada yang tahun lalu saudara hadapi. Ada tantangan yang lebih besar yang tahun lalu saudara hadapi. Jangan minta jadi mudah, minta jadi orang yang lebih kuat. Dan untuk lebih kuat saudara harus berlatih lebih kuat. Betul? Setiap orang butuh pelatih. Itu bisa seorang ayah, bisa seorang ibu, bisa seorang pemimpin. Setiap kita butuh pelatih. Dan ada satu pelatih yang luar biasa, namanya Roh Kudus. Dia ada dalam hidup. Bergaullah erat, bergaullah intim. Jangan dukakan dia. Amin. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kita dapat kehidupan, kita dapat pengertian. Oke, next. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita nggak suka ditegur, nggak suka dikoreksi, itu artinya kita bodoh. Siapa di sini yang bodoh? Berarti suka ditegur ya. Jangan pulang laporan, aduh aku diomel-omelin. Enggak. Saudara sedang dididik. Saudara sedang dikoreksi. Menurut saya, ini menurut saya. Mudah-mudahan saya salah. Banyak orang Kristen, termasuk saya, hidup jauh di bawah standar yang Alkitab tetapkan. Paulus itu sapu tangannya menyembuhkan orang. Alkitab berkata, by the hands of Paul, dengan tangan Paulus, Tuhan buat extraordinary mujizat. Waktunya dunia ini melihat keajaiban. Ini saya ngomong buat diri saya juga kok. Waktunya dunia ini menikmati surga memeluk bumi. Kita datang, atmosfer berubah. Jangan kita datang makin runyam. Jangan deket-deket dia tukang gosip. Jangan deket-deket dia karena dia selalu ceritakan gospel. Nggak tahu itu nggak apa-apa, saudara. Aku dengerin Injil terus. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya, taruh, jangan bodoh, jangan dungu. Cintai didikan, cintai teguran, cintai koreksi. Mulai dengan dirimu sendiri. Next. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. No. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Loh, saya bersyukur, saya itu nggak akan jadi seperti ini kalau nggak ditegur, kalau nggak dididik, kalau nggak dikasih tugas-tugas yang mengerikan. Saudara, saya ini insinyur elektro sebenarnya. Ilmu saya itu ilmu telekomunikasi, remote sensing antara satelit dengan stasiun bumi. Disuruh pegang sekolah. Itu langit dan bumi, saudara. Setahun kerjaan saya cuma keliling dari sekolah ke sekolah. Saya belajar sistem sekolah. Udah sekian, udah enak. Disuruh pegang perkebunan jagung. Sekolah sama perkebunan jagung itu beda, saudara. Udah selesai itu, sekarang suruh pegang STT. Saya ini dulu nolak-nolakin yang namanya lulusan BK, lulusan SPDK. Sekarang suruh pegang. Mungkin Tuhan bilang rasain lu gitu ya. Tapi saya suka di manuver. Halo. Siap di manuver Tuhan 2024. Siap dilatih. Siap dihajar. Siap dididik.
siap dikoreksi. Karena kita tidak bisa melihat wajah kita sendiri. Coba kalau saya kasih kertas sama ibu, sama kamu bisa gambar wajahmu? Gak bisa, padahal saya bilang kamu tuh cantik loh. Ya, saya nggak bisa, oma nggak bisa lihat wajah oma kecuali pakai handphone. Ya, nggak bisa. Kita butuh orang lain. Kita nggak bisa lihat kesalahan, kekurangan, keeroran kita. Saya nggak bisa lihat kebekuan saya. Pemimpin saya bisa lihat, Lucky, kamu itu nomor 2 di seluruh Mahanaim, kamu nomor 2 paling beku. Wah, nggak enak, nggak enak, percaya diomong gitu nggak enak. Tapi sejak itu saya berkata begini, oke Tuhan, berarti kebekuan itu adalah dosa dan itu menyakiti hatimu. Saya berjuang lama, saudara, karena saya nggak tahu kenapa seperti itu. Kalau tahu kan enak, saudara, betul nggak? Tapi saya bersyukur, saya berdoa terus. Wah, pokoknya mau pentahiran, mau apapun saya sudah kerjakan. Sampai satu hari Tuhan berurusan sendiri sama saya. Dan saya merdeka, saya bilang enak sekali ya Tuhan. Bisa rasakan gelora, bisa rasakan cinta. Tapi saya perlu pelatih. Saya perlu mentor. Saya perlu orang yang menunjukkan, hei kamu beku. Kalau ada orang yang masih mau tunjuk kesalahan saudara, saudara harus bersyukur. Karena siapa benci kepada teguran akan mungkin gak mati tubuh, imanmu mati, visimu mati. Bukan saudara ya Pak, ini pakai bahasa. Visi orang itu mati, potensinya mati. Karena tidak suka teguran dan didikan, tidak suka dihajar. Saya suka cerita ini saudara. Satu hari orang wawancara Rudi Hartono. Tahu Rudi Hartono? Ya, yang muda-muda nggak tahu. Itu pebulu tangkis kebanggaan Indonesia, 8 kali juara All England. Ditanya, sekarang saya bangga, dulu sengsara. Teman-teman saya sudah istirahat, saya masih pakai barbel di kaki dan saya harus lari ngikutin sepeda ayah saya. Nggak enak, didikan itu nggak enak saudara. Karena kita harus menghabisi kedagingan kita. Kemanusiaan jasmani kita ini diubah jadi ilahi. Next, cepat saja. Saudara harus bayar harganya. Lebih dari perak, lebih dari emas. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Mulai hari ini, mari merespon dengan baik. Mari tetapkan Tuhan, aku mau beli kebenaran. Aku mau rangkul didikan. Kalau gembalamu marah-marah karena saudara buat salah, bersyukurlah. Satu hari saya ketemu seorang teman, saya belajar sesuatu yang luar biasa. Dia sharing begini, Pak, saya belajar. Saya ini udah kerjakan dengan baik semuanya, tapi tetap disalah. Tetap pemimpin saya marahin saya. Dan dia berdoa sahabat Tuhan. Belum berdoa. Tiba-tiba dia sedang pikirkan, Roh Kudus itu bicara begini. Kalau kamu sudah lakukan yang terbaik dan pemimpinmu masih marahin kamu, berarti ada satu sikap di hatimu yang Tuhan sedang tidak suka. Didikan ini masalah hati, didikan ini masalah karakter. Saya sedih ketemu satu orang pengusaha berkata, saya ini hampir pahit dengan gembala, dengan pendeta. Karena saya ditipu oleh pendeta yang bisnis sama saya. Saya bilang, pendeta juga manusia, sama seperti kita. Betul? Enggak saudara, enggak betul itu. Jangan terjebak sama saya. Oke, next. Biar cepat saja, karena tinggal 7 menit waktunya. Saudara, tujuan saya bagian adalah kita harus transformasi kehidupan. Yang pertama, tetapkan hati, bulatkan tekad untuk merangkul yang namanya teguran dan didikan.
Kalau kita sudah didiamkan sama Tuhan, sama Roh Kudus, sama pemimpin, saudara harus nangis. Kalau pemimpin masih mau ngomel, masih mau marahin kita, saudara harus bersyukur. Karena selalu niatnya baik. Amin. Terima kasih yang di depan, yang di belakang saya nggak tahu kenapa. Ubah cara pikir. Bilang sama pikiranmu sambil makan, sambil di WC, sambil di kamar mandi. Didikan itu baik buat saya perlu dididik, saya perlu dihajar, saya perlu meningkat, saya masih ada ruang untuk bertumbuh. Karena yang namanya pelatih selalu memberi target yang lebih dan lebih dan lebih. Saya nggak akan sampai ke Antartika sebelum saya lulus India. Karena negara luar pertama dari waktu kami diutus, saya tuh dapat India, saudara. Habis India baru ke Afrika. Habis Afrika baru Amerika, baru Eropa, baru ke Antartika. Naik terus. Tinggal dari Antartika mungkin saya ke antariksa. Habis dari antariksa saya teleportasi ke surga. Udah gitu aja. Harus naik dan naik dana. Setiap kita perlu dilatih, butuh coach, mentor, ayah, guru, dan ibu. Jadilah pribadi yang mudah diajar, dilatih, dan mau belajar. Saya kalau lagi di situ saya baca, saya belajar. Seperti saya bilang, kita cuma punya 24 jam sehari. Kita nggak bisa nambah jam, tapi kita bisa buat hidup kita efektif dan efisien. Coba lihat hidupmu, mumpung baru hari keempat. Tetapkan besok lebih baik dari hari ini. Itu perlu latihan, saudara. Tetapkan besok setiap sesi demi sesi Tuhan bicara sama aku. Aku mau nangkap, aku mau terima warisan, aku mau terima impartasi, aku mau terima karunia, aku mau terima jubah. Itu perlu dilatih mulai dari malam hari ini. Amin. Karena kita masih terus perlu bertumbuh. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus terus bertumbuh dalam segala aspek roh, jiwa, dan tubuh. Saya nggak mau nanti orang ketemu saya, khotbahnya gitu-gitu lagi. Pewahyuannya ya itu aja. Sekarang udah ada susah khotbah, saudara. Entar lagi ini udah di YouTube kan. Betul lah. Saya nggak mungkin bawa nih ke kota lain. Tentang ini lagi nggak bisa. Kalaupun sama harus saya rubah lagi. Saya harus minta pewahyuan demi pewahyuan. Saudara dan saya harus bertumbuh. Kita butuh mau dididik, mau belajar. Ada potensi ilahi yang tidak terbatas dalam diri saudara. Ada potensi itu kan sebenarnya apa ya? Kemampuan yang belum terjadi sebenarnya. Ada orang-orang di sini punya potensi membawa kesembuhan, punya potensi menjadi kaya raya, tapi itu baru potensi, belum menjadi realisasi. Itu bisa jadi realisasi kalau engkau mau melatih dirimu, engkau mau belajar. Saya ini dari 12 pemimpin ya, saudara, dulu ya. Paling nggak bisa lihat, saudara. Orang lain udah lihat ini, lihat itu. Lalu kelihatan apa? Nggak lihat apa-apa. Sama. Tapi bedanya begini. Datangin para nabi, doain saya. Doain saya. Doain saya. Doain saya. Dan minta sama Tuhan. Sekarang lumayan. Walaupun belum open apa itu? Vision. Kenapa? Karena ayah saya seorang normal, keren, saudara. Satu hari saya ngobrol sama beliau, kemudian tiba-tiba dia bilang, "Look, mamamu udah datang." Waktu itu belum ada zaman HP, belum ada HP. Telepon rumah pun jarang. Saya pergi ke rumah saya di gang, jadi kurang lebih keluar sana, saya jalan. Ibu saya keluar dari Delman, saudara. Wah, keren juga nih. Harusnya aku yang seperti gitu. Betul nggak? Roh Kudus kan tahu.
Tapi sampai sekarang ilmu saya masih kalah untuk hal yang begitu. Tapi ngomongin cool spirit, ketenangan, saya jauh menang dari ayah saya. Tapi saya nggak mau kalah yang itu juga. Saya mau bilang apa sih? Setiap saudara dan saya harus hidup dalam supranatural. Saudara dan saya 2004 harus berjalan dalam karunia demi karunia, mujizat demi mujizat. Dalam segala aspek kehidupan. Jangan batasi kekristenan hanya dengan yang rohani, saudara. Kita masih hidup di bumi. Sekolah, mari pakai hikmat, pengertian, kerajinan, tapi juga mujizat. Bisnis ya begitu, gabungkan semuanya. Saudara akan menjadi orang-orang sakti mandaguna. Amin. Lanjut, hadiah ilahi. Kita perlu latih karena ada hadiah ilahi, ada mahkota kekal, saudara, yang disediakan buat kita. Usain Bolt cuma dapat medali, yang kita dapat hidup yang kekal. Saya seringkali bilang sama istri saya begini. Di rumah kami itu ada cleaning service yang kerja, saudara. Udah kerja di sini capek, masih ke rumah saya nyapu, ngepel, nyetrika sambil dengerin khotbah YouTube. Nanti jam 8 sampai jam 9 mereka bahasa roh. Saya bilang sama istri saya, jangan sampai di surga kita harus sungkem sama dia. Loh, saya diberkati lebih banyak, dapat kesempatan lebih banyak. Kalau saya kualitasnya kalah sama dia, di surga saya harus sungkem. Sorry ya, nggak mau. Mari kita berlomba. Nangkap. Kita dalam perlomba. Saya nggak mau kalah sama saudara. Saya nggak mau kalah sama Ibu Nike dalam hal yang positif. Jadilah pribadi yang unggul dan berkenan mencapai garis akhir. Perlu latih. Cek rohmu, cek pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, keuanganmu, tubuhmu. Menurut saya 2023 saya nggak pernah sakit. Pusing sedikit, tarik napas. Tuhan, aku punya hidup yang kekal. Sehat lagi. Saya sedang melatih menjadi manusia ilahi. Karena di situ ada, potensi itu sudah ada. Saya harus manifestasikan. Dan itu perlu digojlok, perlu dilatih, perlu dididik. Nah, saya berkata terima kasih Tuhan buat latihanmu. Terima kasih Tuhan buat pemimpin. Terima kasih Tuhan buat setiap saudara, buat istri, buat anak, buat semua yang melatih saya menjadi seperti hari ini. Maka saudara akan menjadi orang yang memberikan respon yang baik. Karena sudah ngerti, ini transformasi hidup yang saudara harus bawa pulang. Ubah cara pandangmu. Bahkan kami ini sudah begini. Kalau kami misalnya buat satu event atau pergi mana-mana, nggak ada yang nyusahin gitu ya. Kami ini mulai curiga, ini jangan-jangan kami nggak tepat. Tapi kalau udah terjadi sesuatu yang kita perlu mengerahkan semua kekuatan, itu baru asik. Oke, next. Udah habis waktunya ya? Ini, dua lagi. Tidak enak, saudara ya. Memang setiap didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan duka cita, namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Gak enak, saudara. Tapi kita harus punya pandangan seperti Paulus. Paulus bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Tahu gak penderitaan ringan yang disebut Paulus itu apa? Dipecut 2 kali, dipukul pakai tongkat 1 kali, masuk penjara berkali-kali, terapung-apung di lautan 1 kali, dirajam batu. Nah, itu penderitaan ringan. Jadi kalau saudara cuma duduk di sini dengarkan firman saja sudah ngantuk, itu nggak tahu tuh sebutnya apa. Ini penderitaan ringan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara harus punya pandangan ke sana. Saya mau membayangkan masuk surga gitu dengan tersungkur, tapi saya berkata, Tuhan terima kasih. Dan Tuhan berkata, berbahagialah hai hambaku yang setia.
Banyak orang tuh berpikir masih hidup 1000 tahun lagi sih. Ya, bacanya Khairil Anwar sih. Kalau baca Alkitab deh. Hai anak-anakku, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. 2000 tahun yang lalu sudah bilang hari terakhir. Lanjut waktu itu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan not worthy, nggak layak, bukan nggak bisa, nggak layak. Bandingin Mercedes sama motor bebek, nggak layak. Bisa ngerti ya, bisa ngerti ya. Ya, lanjut satu lagi. Mari punya pandangan kekekalan, respon positif, karena selalu ada ruang untuk perbaikan. Saudara nggak usah foto, saudara nanti dapat PowerPoint-nya. Ya, bebas, saudara. Boleh pakai buat khotbah. Selalu ada ruang untuk perbaikan dan bertumbuh selama kita masih punya nafas. Selama kita masih punya tekad, passion dan gelora untuk mengejar panggilan ilahi Tuhan. Saudara akan bersemangat untuk perubahan, karena satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. Next, cepat-cepat, karena ini belum. Next lagi dah. Nah, melengkapi pemimpin. Saudara, kalau kita dilatih, dididik oleh pemimpin kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang memperlengkapi pemimpin kita untuk visi yang besar yang Tuhan berikan kepada pemimpin kita. Tuhan memanggil kami untuk berdiri buat Indonesia dan bangsa-bangsa untuk lawatan terbesar. Perhatikan saudara, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Kesetiaan itu perlu diuji. Sampai kapan saudara diuji setianya? Sampai mati. Saya bertemu dengan Ibu Iin itu tahun Januari 1988. Pertemuan saya pertama. Ikut sama beliau, banyak di-sharingkan, dibagikan, dilayani, banyak mengalami kesembuhan, dilatih, dididik sampai hari ini. Jadi rekan sekerja, walaupun beliau pemimpin, beliau rekan sekerja. Ada pembagian-pembagian tugas yang dia berikan kepada saya. Oke, cepat saja ya, ada waktu. Engkau tahu tentang reputasinya yang luar biasa. Saudara punya reputasi apa? Pemimpin bisa cerita apa tentang saudara? Oh ini nih tangan kananku. Oh ini nih koinku. Oh ini nih eksekutorku. Atau aduh ketemu dia nih, diajak ngomong bengong, dikasih kerjaan gak ada kabar. Itu namanya tidak melengkapi pemimpin, saudara. Saya masih harus upgrade, bukan berarti saya sudah sempurna, enggak. Tapi saya bertekad kita semua menjadi orang-orang yang melengkapi pemimpin. Satu saat kita akan jadi pemimpin. Engkau tahu, dia telah melayani bersamaku sebagai anak yang loyal. Saya ingat satu hari Mahanaim itu dalam kondisi, saya masuk Mahanaim itu 17 Agustus 2004. Gak lama kemudian Mahanaim mengalami goncangan besar. Banyak orang, banyak donatur meninggalkan Mahanaim. Dan pemimpin saya bilang sama pemimpin-pemimpin, kalian gimana? Mau lanjut apa tidak? Kami lanjut Bu. Tapi sejujurnya hari ini gak sampai tinggal setengah daripada pemimpin. Loyal itu cuma 5 huruf, tapi mahal. Apakah Tuhan bisa ketemu loyal? Loyal habis. Setia dan jujur, punya integritas, itu loyal. Next, masih adakah? Taatilah pemimpinmu. Ya kalau perintahnya gampang, saudara. Kalau perintahnya nggak masuk akal, saudara nanti baca di rumah Matius 10 ya. Yesus perintahkan murid-muridnya begini. Pergilah, sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta,
bangkitkanlah yang mati. Doesn't make sense, saudara. Betul? Tapi murid-murid pergi, usir setan-setan, betul, sembuhkan yang sakit. Pergi ke bangsa-bangsa, nggak dikasih duit, saudara. Harus doa sendiri, beriman sendiri. Dulu mungkin banyak yang gimana sih, tapi menurut saya kita harus bersyukur untuk pemimpin yang memberanikan dirinya, mempercayakan kita. Bisa ke seluruh dunia, gak bisa bahasa Inggris, gak apa-apa, no what katanya. Ya. Kita perlu umbrella, perlu cover dari umbrella, saudara. Tapi lawatan terjadi. Ya, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Oke, saudara, waktunya sudah habis. Sekarang perlu apa? Doa ya, pengurapan. Ya, saudara berdiri, mari. Sorry, saya agak kelamaan.